Agus Prapto, adalah calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak yang telah saya lakukan. Adapun tujuan dari nilai dan peran guru penggerak tersebut adalah untuk terwujudnya pelajar Pancasila, di mana diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Adapun peran dari guru penggerak tersebut adalah 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai komunitas praktik, 3. Coach atau pelatih bagi guru lain, 4. Kolaborasi antar guru, dan yang terakhir adalah kepemimpinan murid. Sedangkan nilai yang ditonjolkan dari guru penggerak adalah yang pertama itu harus mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang terakhir tentunya harus berpihak pada murid. Aksi nyata guru penggerak yang telah saya lakukan diantaranya adalah menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, di mana saya di sekolah melakukan pelatihan untuk menggunakan akun Google Suite dari Kemdikbud, akun Google Suite for Education dari Kemdikbud, dan menggunakan akun tersebut untuk membuat soal PTS, PAS, PAT melalui Google Form. Tentunya nilai yang ditonjolkan di sini adalah kolaboratif dan inovatif. Adapun saya membuat video tentang cara membuat soal ujian melalui Google Form dan juga cara mengaktifkan akun tadi, akun Google Suite for Education dari Kemdikbud, dan uploadnya di channel YouTube saya agar sewaktu-waktu bisa diakses oleh guru atau bagi yang membutuhkan. Aksi nyata berikutnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, di mana tentunya pembelajaran yang saya lakukan itu harus berpusat dan berpihak pada peserta didik atau mendukung program Merdeka Belajar. Adapun pembelajaran yang telah saya lakukan khususnya materi ekonomi, di mana peserta didik melaksanakan atau mengerjakan tugas pembuatan karya, baik itu melalui video, gambar, ataupun tulisan tentang neraca pembayaran. Dan berikut adalah salah satu karya dari peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Suci Aisyah dari kelas 11 IPS 2. Saya bersekolah di SMA Al-Ma'mun Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari ekonomi tentang neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Tapi sebelum itu, saya akan lebih memperkenalkan diri lagi melalui video ini. Silakan disimak baik-baik. Pembukaan sudah, memperkenalkan diri pun sudah. Maka dari itu, sekarang kita akan langsung ke materi neraca pembayaran internasional. Pertama, pengertian dari neraca pembayaran internasional itu apa sih? Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan negara lainnya atau luar negeri untuk satu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi ekonomi di sini meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dari moneter. Kedua, adapun kegunaan dari neraca pembayaran itu tersendiri. Secara umumnya, kegunaan neraca pembayaran dapat dijelaskan sebagai untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara
untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri, membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, dan politik. Adapun sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan, juga merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. Adapun jenis-jenis neraca pembayaran. Bagian A, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit terjadi jika jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Oleh karena itu, negara akan mencari sumber pembiayaan untuk menyeimbangi neraca pembayaran. Bagian B, neraca pembayaran surplus. Surplus neraca pembayaran terjadi jika jumlah pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Surplus neraca menunjukkan suatu negara memiliki cadangan kekayaan dan dana lebih. Akibatnya, cadangan devisa negara bertambah sehingga dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagian C, neraca pembayaran seimbang. Keseimbangan neraca pembayaran terjadi jika pembayaran kepada luar negeri atau transaksi debit sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Seandainya suatu negara menambah nilai ekspor dan atau menurunkan nilai impor, negara memiliki surplus neraca pembayaran. Ketiga, keseimbangan neraca pembayaran. Ada beberapa macam keseimbangan neraca pembayaran, antara lain bagian A, keseimbangan transaksi berjalan adalah keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang, jasa, modal, dan unilateral. B, keseimbangan transaksi modal adalah keseimbangan yang dihitung dari transaksi investasi atau jangka panjang dan jangka pendek, pemindahan emas, dan transaksi pengangkutan mata uang. C, keseimbangan neraca pembayaran adalah keseimbangan akibat transaksi berjalan dan transaksi modal. Berikutnya adalah kesan dan pesan dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ekonomi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Nuraini, asal kelas dari 10 IPS 2. Pesan saya mempelajari pembelajaran ekonomi yaitu, selama Bapak mengajar pelajaran ekonomi, kami merasa senang dan Bapak mengajar dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga banyak-banyak materi yang kami tidak tahu menjadi tahu. Dan lebih bagusnya ketika Bapak menerangkan suatu materi, Bapak selalu memberi kesempatan untuk kami bertanya, dan kami bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang tidak dimengerti. Materi yang sangat saya sukai adalah ketika Bapak menerangkan suatu materi tentang alat pembayaran di Indonesia, yang isinya menerangkan tentang pembayaran tunai dan non-tunai. Alasannya karena kita dapat tahu bahwa pembayaran tidak dibayar dengan uang tunai saja. Ada juga non-tunai berupa kartu seperti kartu kredit yang sering digunakan di masa-masa modern ini. Harapan saya di kelas 11 nanti ingin belajar lebih giat lagi, tidak malas-malasan mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan saya berdoa agar dunia lekas membaik dan bisa bersekolah seperti halnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja salah satu aksi nyata, nilai, dan peran guru penggerak yang telah saya lakukan di sekolah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.